petugas penyuluh kesehatan lingkungan. Jadi saya melihat kondisi lingkungan yang ada di Ciherang. Gak cuma desa Ciherang, semua desa yang ada di Ciherang. Untuk saat ini saya berkesempatan hadir Emang geser sini, emang geser sana. Sharing-sharing aja ya Bu, sharing-sharing tentang kesehatan lingkungan yang ada di sini. Di sini air bersihnya pakai apa Bu? Ada yang masih dari kali? Anak-anaknya ada yang suka main di kali, di belakang situ ada kali ya? Ada yang masih main di kali? Masih. Ayo siapa yang suka main di kali? Panas deh. Ibu-ibu di sini ada yang tahu air bersih itu kayak gimana? Air bersih itu yang kayak gimana? Yang mengalir. Air yang mengalir. Terus apa lagi Bu? Yang nggak berwarna, tidak berbau, apalagi? Yang tidak berlumut ya? Tidak berlumut. Jadi air bersih itu ada 3 syarat umumnya. Yang pertama, tidak berwarna. Jadi warnanya harus jernih atau bening ya, bukan putih. Kalau putih kan berwarna juga. Harus jernih warnanya. Yang kedua, tidak berbau. Jadi kalau dicium nggak ada bau-baunya. Biasanya kan ada bau-bau kayak bau besi gitu ya. Nah itu iya bau amis gitu. Itu belum dikatakan air bersih. Yang ketiga, tidak berrasa. Jadi kalau misalnya dirasain tuh suka ada rasanya, ada asin kadang ya. Kalau minuman mah kalau rasa mah aman ya. Tapi yang itu bau sama warna. Ya, bau sama warna. Kadang kalau misalnya airnya dari sumurnya nggak boring atau dalam, kalau hujan suka berwarna, warna keruh atau butek gitu ya, atau keputih-putihan. Ya. Nah itu harus diolah lagi harusnya, disaring dulu supaya airnya jernih. Padi. Yang kedua, Kemana Stefan? buang air besarnya udah pada di mana nih Bu? Ada yang masih di kebun, ada yang masih di kali, atau ada yang di WC tapi dialirin ke kali. Yakin nggak ada? Nggak ada ya, insya Allah. Sekarang udah dibantu. Nah yang kedua, buang air besarnya di mana Bu? Buang air besarnya di mana? Di toilet atau di jamban ya. Kenapa sih kita harus buang? Saya bilangnya tai aja. Buang ya? Apa? Ngising. Kenapa kita ngisingnya harus di jamban atau di toilet? Kenapa? Biar mencemari apa? Biar tidak mencemari lingkungan. Karena di dalam kotoran yang kita buang ada apanya Bu? Ada bakterinya. Bagaimana sih bakteri itu bisa masuk ke dalam makanan kita? Ada yang tahu? Cara bakteri masuk ke dalam makanan Warnanya kita udah masak nih. Ngolah kan? Kok bisa ada bakterinya? Ada yang tahu? Salah satunya lewat lalat karena lalat yang bau-bau yang kotor. Lalat memang ke tai atau kotoran yang ibu-ibu buang. Kalau Gemoy masih ini. masih ada yang buang air besar sembarangan ya. Si Afifah gemoy. Ke sumber bau. Ini sumber kotoran. Habis nempel ke sumber kotoran, nempel ke makanan kita. Kalau dimakan, timbulin apa Bu? Penyakit apa? Diare. Jadi bagaimana
Ada yang tahu? Dengan hidup bersih dan sehat. Dedek, mau Dengan kemana? menggunakan air bersih, dengan Sini panas sini. buang air besar di jamban. Yang paling utama adalah cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ada yang tahu berapa langkah cara cuci tangan? Lihat contekan dulu di belakang saya. Ada yang tahu berapa langkah cara cuci tangan? Ada 5. Ada 5 langkah. Saya. Ada 5 langkah ya. Saya bilangnya ada 6. Iya, yang pertama telapak tangan di depan. Bela ya, habis ini kita rantai. Cara cuci tangan ada 6 langkah. Yang pertama, telapak tangan. Yang kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, buku-buku jari dulu. Ininya nih, si sela-sela yang ada di sini. Buku-buku jari, habis itu baru kuku-kuku jari. Ulang-ulang, jempol, baru pergelangan. Ada yang bisa ngulangin? Ada yang bisa ngulangin? Ayo, ada adiknya ada yang bisa ngulangin? Ayo. Ada berapa langkah cara cuci tangan? Ada? Yang pertama, kosok-kosok depannya. Terus, punggung tangannya kanan kiri ya. Terus, sela-sela jari. Habis ini? Ya, gini. Buku-buku jari dulu. Habis buku-buku jari, kukunya. Kuku jarinya kanan kiri. Habis itu, jempol, pergelangan. Ada yang mau mencontohkan cara cuci tangan yang baik dan benar? Ayo.